YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, mobil minibus menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Pulau Gadung, Jakarta. Satu penumpang dibawa ke rumah sakit karena terluka di bagian dada. Bagian depan mobil minibus serta kaca mobil rusak karena menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Berdasarkan keterangan pengemudi, dirinya tidak mengetahui ada beton pembatas karena sempat terhalang bus Transjakarta yang berada di depannya. Tak sempat menghindar, pengemudi pun menabrak beton pembatas. Itu dari kantor, dari Sunter mau ke Cawang. Sunter mau ke Cawang. Oh, saat melintas di sini nggak ngeliat ada separator Nggak, sama sekali nggak ngeliat. Kalau ngeliat pasti saya menghindar. Oh gitu. Jadi pas ke kiri tiba-tiba duduk aja langsung nyangkut. Dari 3 orang penumpang minibus, 1 orang terpaksa dibawa ke rumah sakit karena terluka ringan di bagian dada. Sementara minibus dievakuasi petugas menggunakan mobil derek. Arus lalu lintas sempat tersendat karena kejadian ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebanyak 46 warga RW 28 Perumahan Dasana Indah, Kabupaten Tangerang, Banten serempak terpapar positif COVID-19. Warga tersebut terpapar usai melakukan acara munggahan Ramadan di Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini ditemukan 48 warga positif terpapar COVID-19 setelah 65 orang ibu-ibu dan anak-anak warga RT 06 melakukan bepergian ke wilayah Bogor, Jawa Barat untuk kepentingan munggahan bulan suci Ramadan pada tanggal 10 April lalu. Akibat adanya kejadian tersebut, posko Kampung Tangguh Jaya didirikan di pintu masuk menuju kawasan. Penerapan lockdown wilayah dilakukan dengan memperketat pemeriksaan aktivitas keluar masuk warga. Pertama kali setelah pulang dari wisata, setelah 2 hari kemudian, satu persatu warga itu udah mulai sakit. Dan yang paling parah kemarin Ustadz di salah satu musola kita, di Nurul Iman, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Kini 48 warga yang terpapar telah menjalani isolasi di Hotel Yasmin dan sebagian menjalani perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Selain mendirikan posko Kampung Tangguh, langkah pencegahan juga telah dilakukan pihak kelurahan dengan melakukan testing, tracing, serta penyemprotan cairan disinfektan. Pasca temuan warga yang terpapar, warga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan diberlakukan jam malam. Akan tetapi apabila ada kepentingan darurat, diperbolehkan keluar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Petugas pemulasaran jenazah COVID-19 di Situbondo, Jawa Timur tidak terima insentif sejak 6 bulan terakhir. Mereka pun ramai-ramai mogok kerja dan mendatangi kantor BPBD setempat. Tingginya tingkat kematian pasien COVID-19 di Situbondo, Jawa Timur berdampak pada habisnya dana pemulasaran jenazah COVID-19. Mengakibatkan tak terbayarkannya insentif bagi tim pemulasaran jenazah COVID-19 pada bulan November tahun 2020 hingga sampai bulan April 2021. Mereka pun melakukan aksi mogok kerja. Pemerintah daerah setempat beralasan tak bisa membayar insentif selama 6 bulan karena terdapat aturan baru terkait pedoman COVID-19. Yang dilihat apa memang pedoman ini sudah ditandatangani oleh bupati atau bagaimana kita kan juga belum tahu. Kita berharap mewakili teman-teman ya bisa. Ada perubahan ya gaji honorer itu? Ya itu pasti kalau perubahan memang. Yang biasanya 2,5 juta per. Ya sekarang menjadi 200 per orang. Hitung orangnya jenazah yang belum terbayar sekitar 46 orang. Insya Allah minggu depan, janjinya Pak Sekda minggu depan. Petugas khusus pemulasaran ini terbagi 2 tim di setiap rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu di Rumah Sakit Abdur Rahim dan Rumah Sakit Elizabeth. Totalnya mencapai 15 orang. Jika pekan depan insentif tim pemulasaran COVID-19 masih belum terbayarkan, maka mereka akan kembali melakukan aksi mogok kerja.
Dari Situbondo, Rizky Amrul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan balita di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpapar COVID-19. Kini mereka dikarantina terpusat di 2 lokasi yang disiapkan Pemkab Sika. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Balita dan anak-anak pelajar menjadi klaster baru COVID-19. Puluhan anak dan balita yang terpapar COVID-19 kini dikarantina di 2 lokasi yang disiapkan pemerintah kabupaten. Hingga saat ini tercatat 801 kasus COVID-19 di Sika dan 19 kematian akibat COVID-19. Dari desa mana ya? Mego, Kecamatan Mego. Ini Kecamatan Mego. Ya, termasuk anak-anak. Berarti di sini juga ada anak-anak yang di karantina ya? Ya, ada anak-anak yang umur 11 tahun. Ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini mulai mudik ke kampung halamannya masing-masing. Mereka yang tidak dijemput orang tuanya memilih mudik dengan menggunakan travel bus antar provinsi. Berbeda dengan mudik tahun lalu, mayoritas santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini memilih mudik secara mandiri. Secara berkelompok, mereka yang berasal dari daerah yang sama pulang berbarengan dengan menggunakan jasa travel bus antar provinsi. Kondisi ini tentu berbeda dengan mudik tahun lalu yang fasilitas busnya disediakan oleh pesantren. Tahun ini pesantren menyarankan orang tua atau wali menjemput para santri ke pesantren. Sedangkan bagi para santri yang tidak dijemput orang tuanya, pesantren mempersilahkan mereka memilih mode transportasi yang diinginkan. Agar perjalanannya ke kampung halaman lancar, para santri juga dibekali surat pengantar oleh pesantren. Tujuan dari Jombang mau ke Palembang. Pak, syaratnya bagi santri untuk mudik apa, Pak? Syaratnya harus swab, harus negatif pastinya, terus jaga protokol kesehatan. Terkait banyaknya santri yang mudik ini, polisi masih akan memberikan toleransi hingga tanggal 5 Mei mendatang sebelum larangan mudik diberlakukan tanpa dispensasi 6 hingga 17 Mei nanti. Saat ini memang sudah ada pembatasan, tapi khusus untuk santri masih diizinkan ya, maksimal diperketat tanggal 6 ya, sampai tanggal 5 sampai tanggal 5 sudah tidak diperbolehkan. Polisi mengimbau santri yang mudik terus menaati protokol kesehatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Di tengah kontroversi masyarakat soal larangan mudik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kalangan santri ini dikecualikan. Ya, senada dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini juga menerapkan dispensasi mudik bagi santri. Pemerintah resmi melarang masyarakat melaksanakan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Di tengah polemik larangan mudik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta dispensasi larangan mudik bagi para santri. Alasannya, kalangan santri adalah komunitas tertutup sehingga pengendalian penyebaran COVID-19 terawasi dengan baik. Dari satu pesantren ke rumahnya masing-masing itu terkadang banyak yang lintas wilayah. Oleh sebab itu, hal ini perlu ada semacam dispensasi. Satu contoh yang bagus itu sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Namun akhirnya jubir Wakil Presiden meralat pernyataan dispensasi mudik bagi santri berlaku hanya selama masa pengetatan dan bukan saat masa pelarangan pada 6 hingga 17 Mei. Sementara pemerintah Jawa Timur bahkan telah menerapkan dispensasi bagi santri yang akan mudik. Pengasuh pondok pesantren juga diimbau berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau para santri ini pulang lalu jalan sudah disekat, berarti kan mereka butuh surat pengantar. Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir atau wali santri yang khawatir, maka semua harus dikoordinasikan. Tanggapi hal ini, jubir Satgas COVID-19 menegaskan aturan larangan mudik berlaku bagi seluruh masyarakat, kecuali mereka dengan kebutuhan mendesak sesuai peraturan pemerintah. Sampai dengan sekarang peraturan pemerintah yang mengatur melalui Satgas tidak ada yang dikecualikan, kecuali dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang sudah diatur di aturan itu, misalnya untuk bekerja, atau ibu hamil, atau mengunjungi keluarga yang sedang kesusahan atau sakit. Pengetatan dan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19.
Hal ini berdasar pengalaman peningkatan kasus pada liburan panjang nasional sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Lebaran ini ada sebuah tradisi unik, yaitu penukaran uang baru sebagai hadiah untuk anak-anak nanti ketika hari raya. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, pemirsa. Tetap bersama kami.